Tuhan Bapak katana lauk pasule batang lauk na indoki magla kabone ugat ne uposarai kimenong babati kalemi sila orang ikan nikada mas romi tula umpakanan na kani la umpakatana kani kami minto to maarapu ya koto pak de pakar itu minto salah budangki bisa salan kade open masallo umpasai siya onanungan ni techona kadamni pak kada-kada mo kami ambek lako kali kisolanasang ilan asak kamo kalauran ni kami pansak na po Yesu ipasabayang amin. Dia tuh kadang na pembantu aku pasak kalang tiang mayat Dari kitab Ratapan pasal 3 Kitab Ratapan pasal 3 saya baca sampai pada ayat yang ke-25 penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawa bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sang aku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembalaanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikian jauh firman Tuhan kita baca pada hari ini untuk kita renungkan bersama. Terhiburlah dan berbahagialah kita semua yang mendengar dan mendengar firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Tuanku, kakang wadingku anak otomatis
Siya ako minto to rapo. Ako minto kumbong masalo na po matua. Dan pagkutanan na proponen na hari pertama melayanin dan aku apakah yang sangat berharga dalam kehidupanmu? Apa na tula abikiyangga ng katuanmu? O kita magpipalito kung apa to, kipanuro ako, apa to na abikiyangga ng katuanmu? O pada pekadam itu pada pikiran. Tetapi ketika semua yang diharap, ketika semua yang dianggap bernilai dan dianggap berharga dan dikejar dalam dunia ini lenyap atau tidak diperoleh, maka penderitaan bersifat padanya dalam berbagai bentuknya dapat menjadi pengalaman. Menjadi pengalaman yang mengantar kita melihat paling bernilai dalam kehidupan ini ialah Tuhan sebagai warisan. Yeremia dalam pembacaan kita hari ini meratapi situasi dan kondisi terburuk yang dialami oleh Yeremia bersama dengan umat Allah ketika Yerusalem diluluh lantakkan oleh musuh. Ketika Yerusalem dihancurkan, kehancuran kota, kehancuran bait suci sebagai pusat kehidupan umat pilihan tentu sangat memalukan dan sulit untuk dimengerti. Hati yang diselimuti duka mendalam merupakan alasan untuk bertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah membiarkan umatnya kalah? Bagaimana mungkin umatnya membiarkan dipermalukan? Dalam situasi yang sangat menekan dan memilukan itu, umat menangis, umat sedih, umat meratap, serta mengungkapkan hal-hal yang sangat mendasar, yang sangat bernilai kekal dalam perjalanan kehidupan sebagai manusia. Saudara-saudara yang terkasih, di saat merenungi seluruh keberadaan kehidupan sebagai manusia yang rapuh, di saat merenungi seluruh keberadaan kehidupan manusia yang sangat yang rapuh ini, yang terus mendambakan hidup, Yeremia menemukan dan mengungkapkan yang ditemukan jawabannya, atau yang ditemukan Yeremia. Jawaban yang ditemukan Yeremia ialah yang bisa diharapkan hanyalah Tuhan. Yaitu bisa disetuanan mana ia. Ia mau natiro Yeremia di tengah-tengah pergumulan umat yang begitu inang buaya tulah tak andalkan. Sekalipun kita diluluh-lantakkan, sekalipun kita berada dalam pergumulan yang berat sebagai umat pilihan Tuhan, satu hal yang paling mendasar ialah harapkan Tuhan, andalkan Tuhan. Dari semua yang dianggap berharga di dunia ini, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada mengalami Tuhan sendiri sebagai warisan. Mengalami Tuhan sendiri sebagai warisan, bagian yang menjadi warisan paling penting. Dalam ayat 24 yang nakal pasaperaya nakuha penanggu, buang moto bagi mana aku, ia moto anak ia kurang nuan. Yang nakal pasaperaya nakuha, Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Buang moto bagi mana aku, ia moto anak ia kurang nuan. Semua yang dirasakan, Yeremia secara terbuka menuturkan apa yang dialami, baik itu secara pribadi maupun secara bersama
sebagai umat pilihan Allah. Sebagai seorang beriman atau sebagai seorang imam, Yeremia tidak hanya memahami tetapi merasakan langsung. Yeremia tidak hanya memahami tapi merasakan langsung, bahkan merasakan sampai umat Israel harus rebut atau ikut merasakan apa yang dialami oleh umat Israel. Penderitaan dan pergumulan berat yang dilihat dan dirasakan oleh Yeremia bersama kaum pilihannya, kaum sebangsanya, dipahami sebagai buah dari kehidupan beriman yang telah gagal memenuhi maksud Allah. Pembacaan kita pada hari ini ratapan pasal 3 mengungkapkan dengan jelas bahwa Yeremia memahami, Yeremia menghayati semua kenyataan baik sebagai jalan untuk mendidik atau mendisiplinkan umatnya. Yeremia melihat ada pelajaran di balik semua yang terjadi. Materi Yeremia, kepahitan, keburukan, keterpurukan yang dialami bersama dengan umat. Merenung Yeremia ialah kenyataan baik ini adalah satu jalan untuk mendisiplinkan diri sebagai umat yang taat. Yeremia melihat Allah sebagai Bapa yang mendidik anaknya, yang membentuk anaknya. Ketika kita memperhatikan semua hal dalam penderitaan yang dialami Yeremia, secara pribadi dan sebagai bagian dari umat, justru membangkitkan harapan. Allah dengan saja mengizinkan umatnya berada dalam titik terendah. Umat seperti tingkatan benar dan kokoh untuk bisa kembali dekat kehidupan berpengharapan. Allah membawa umatnya mengalami keadaan sedemikian buruk dan sangat memperhatikan, bahkan sampai terasa nyaris Gereja Toraja sendiri, Allah Protestan sendiri Gereja Toraja. mengisahkan sejumlah kecil umat dengan sebuah janji pemulihan. Demikian Allah menyatakan kasihnya yang tak berkesudahan dengan rahmat yang tiada habisnya dan selalu baru tiap pagi. Ayat 23 pembacaan kita. Tuhan membiarkan ada yang tersisa untuk meninggalkan harapan. Ketika ada yang tersisa, ini foto keluarganya, karena kita menemukan warisan yang tiada taranya, yaitu Allah sendiri yang memberi. Jadi sebentar jenazahnya akan dibawa kembali ke Dirinya Temponan dan ditaruh di alam, namanya Melo Alam. Ya teman-teman, sahabat keluarga, inilah prosesi Melo Alam. Oke, baik. Rawat Raja memang sempit ini, aduh. Sempit sekali jalannya teman-teman. Siapa ada kurang bisa kami. Saudara yang terkasih, tetapi sebaliknya, ketika manusia merasa berada di titik di atas medoan dan semakin tinggi perasaan memiliki semua, di atas semua, maka kejatuhan semakin dekat. Ketika manusia, ketika anaknya, ketika umatnya semakin meninggikan diri, mengakui dirinya
memiliki semua dan di atas semua, maka kejatuhan pun dekat. Jurang yang dalam sangat dekat. Sebab jurang yang dalam pun sangat dekat. Tiada lagi kerendahan hati. Andalannya adalah hartanya, andalannya adalah jabatannya, bukan lagi Tuhan menjadi andalannya. Maka kita bentuk suasana. Kita masih berada di suasana Natal. Dan dalam firman Matius dan kata 5. Haleluya, tema Natal itu berkesan dari Toraja. Masih yang lama Natal PBS dari Toraja. Jadi yang bikin lama Natal aku tuh. Kita masih berada di suasana Natal. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Sebuah pemberitahuan kelahiran Yesus Kristus di Betlehem. Dari lahirnya Yesus menjadi tanda bagi yang percaya kepadanya untuk diselamatkan. Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala adalah pribadi-pribadi yang sangat sederhana, yang punya harapan besar. Tomang kambi, tomang la, tole perangira kate mai como